Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara, marilah kita meluangkan waktu untuk ambil bagian dalam pelayanan ibadah di saat ini. Di awal ibadah ini, marilah kita mendengarkan pujian yang berjudul Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal lewat Yesus Kristus, terima kasih karena hari ini kami boleh menikmati hari yang begitu indah, hari yang begitu bermakna, karena kami meluangkan waktu ambil bagian dalam pelayanan ibadah di saat ini. Karena itu kami mohon, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga pelayanan ibadah ini boleh terlaksana dengan baik, termasuk juga bagian firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Boleh kami pahami dengan baik, kami lakukan dengan baik dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di hari ini dalam Filipi 4 ayat 8 yang berkata begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tema renungan di hari ini, hidup yang berpusat pada Kristus. Saudara-saudara, ada satu kalimat yang sangat inspiratif berkata begini, mintalah Allah menguasai hati kita, karena jika hati Allah berjumpa dengan hati kita, maka kita akan hidup bertindak hati-hati. Saudara-saudara, dalam perikop ini, secara keseluruhan, Rasul Paulus menjelaskan 3 hal mendasar dan sangat berkaitan erat satu dengan lainnya, yaitu soal hati, soal pikiran, dan soal perbuatan. Tanpa hati yang berpusat pada Kristus, kita tidak akan memiliki pikiran yang benar. Tapi ternyata, tidak cukup hanya sampai di tahap berpikir benar, karena yang paling penting yaitu hati, pikiran, dan perbuatan yang benar. Dalam renungan hari ini, memberikan penjelasan bahwa sesudah Rasul Paulus menjelaskan soal betapa pentingnya memiliki hati yang berpusat pada Tuhan Yesus, selanjutnya, Paulus berusaha memberikan konklusi atau kesimpulan dalam ayat 8 ini, yaitu semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, dan patut dipuji, itu semua harus ada dalam pikiran kita. Kata kunci dalam ayat ini yaitu pikirkanlah. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu logiseste, yang bermakna bahwa semua hal yang disebutkan dalam ayat 8 ini harus dipikirkan secara terus-menerus, atau harus selalu ada dalam pikiran kita, bukan hanya saat ini, tapi setiap saat. Saudara-saudara,
Memang bukanlah hal yang mudah untuk menerapkan nasihat firman ini, karena membutuhkan hati yang sungguh-sungguh berpusat pada Kristus, sehingga kita mampu menerapkannya dalam kehidupan kita. Karena itu, sebelum ayat ini Paulus sudah sampaikan supaya damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita. Dari sini kita dapat belajar bahwa damai sejahtera dari Allah akan membuat kita mampu memikirkan hal-hal yang berkenan di hadapannya. Saudara-saudara, pernahkah kita merenungkan apa yang membedakan penilaian Tuhan terhadap tiap orang di dunia ini? Apakah soal kita kaya atau miskin? Apakah soal kita populer atau tidak? Apakah soal jabatan kita tinggi atau tidak? Apakah soal kita tampan atau tidak? Apakah soal latar belakang akademik, S1, S2, S3 ataukah tidak? Saya rindu mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah memandang kita dari hal-hal tersebut, karena sesungguhnya Tuhan melihat hati kita. Hati yang sungguh-sungguh mencintai Kristus akan menjadi kunci utama kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapannya. Hal-hal apakah itu? Itulah yang sudah kita baca dalam ayat 8 renungan kita hari ini. Nasihat-nasihat ini sangatlah berharga untuk menuntun kita, supaya hati dan pikiran kita bukan diisi dengan hal-hal kotor dan tidak bermakna, tapi diisi dengan semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, dan patut dipuji. Ibarat ketika kita memiliki rumah, saat rumah dipenuhi dengan barang-barang yang bersih, indah, rapi, pasti merupakan suatu situasi yang membuat hati kita bersuka cita. Tapi saat diisi dengan barang-barang yang kotor dan berantakan, pasti akan merusak suasana hati kita. Saudara-saudara, dari bagian firman hari ini memberikan nasihat yang sangat berharga dalam kehidupan kita, supaya memiliki hati yang berpusat pada Kristus. Karena dari situlah akan terpancar suatu model hidup yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini adalah motivasi yang luar biasa, supaya kita jangan hanya sibuk mengejar kekayaan, jangan hanya sibuk mengejar jabatan dan popularitas, jangan hanya sibuk mempercantik diri, jangan hanya sibuk mengejar prestasi-prestasi akademik, sehingga kita lupa bahwa ada satu hal yang paling penting, yaitu mempercantik hati kita. Karena hati yang cantik akan sangat mempengaruhi hubungan dengan Tuhan dan sesama. Di akhir renungan ini ada kalimat yang berkata begini, penting sekali belajar supaya mengerti atau memahami firman, tapi lebih penting lagi yaitu belajar untuk melakukan. Banyak sekali orang mampu mengerti, tapi tidak banyak yang mampu mengerti dan melakukan. Rahasia supaya kita dapat belajar, mengerti, bahkan melakukan, yaitu hati yang sungguh-sungguh berpusat pada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan membaca firman di saat ini. Biarlah firman ini semakin memperbaharui kehidupan kami setiap hari. Diberkati kami semua bersama keluarga kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Saudara-saudara boleh meluangkan waktu, ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua bersama keluarga masing-masing. Shalom.